Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy dalam seri tutorial membuat aplikasi web dan game memakai AI. Dan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kamu bisa merubah desain dari Figma menjadi sebuah aplikasi real. Bagi kamu yang belum tahu Figma, kita lihat dulu apa sih itu Figma, teman-teman. Figma adalah sebuah software di mana dia bisa atau biasa digunakan oleh para desainer, baik desainer aplikasi, desainer web, dan Aplikasi yang saya user maksud interface lainnya adalah untuk membuat tampilan aplikasi yang keren dan mudah digunakan serta intuitif dan memiliki ciri khas. Contoh di sini ada contoh desain iOS 16 itu di alamat untuk Figma ya di sini. Misal kamu mau membangun aplikasi iOS, di sini kamu bisa melihat sebagai referensi. Ada juga desain iOS 15 ya. Ada juga desain material. Dah di sini banyak sekali, ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu desain yang dikumpulkan dari para desainer di lokal. Itu berarti dia kamu install di komputer. Jadi di sini kita bisa lihat di bagian UI Kits ya, user tapi perlu kamu kits. ketahui meskipun lokal dia tetap Kita contoh saja kita lihat yang iOS 18 dan iPadOS melalui internet ya teman-teman. Nah di sini kita nanti di sini bisa melihat contoh-contoh desain yang ada. Kamu bisa. Nah, sayang sekali teman-teman, sayang sekali meskipun desain di Figma langsung ini saja keren, saya akan teman-teman. ajarkan cara-cara menggunakan. Di sini semua itu masih berupa desain saja, jadi dia bukan sebuah aplikasi yang berfungsi. Karena memang Figma itu tujuan awalnya untuk para user Langkah interface pertama kamu harus designer, jadi menginstal ini untuk Node.js desainer bukan untuk programmer. Kamu menginstal Nah, nanti setelah desainer ini merancang, baru nanti programmer akan menerjemahkan dalam bentuk kode sehingga menjadi aplikasi beneran, dan itu membutuhkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau dengan coding manual. Maksudnya dia adalah sebuah. Untungnya teman-teman, saya menemukan sebuah tools yang luar biasa dan juga ditenagai oleh AI, ditenagai oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kamu buka saja situsnya Node.js yang membuat kamu serasa punya programmer pribadi yang siap mewujudkan desain di Figma ini menjadi sebuah aplikasi yang real, sebuah aplikasi nyata yang bisa dipakai, bukan hanya sebuah desain dalam bentuk gambar atau sketsa desain. Nah di sini kita akan memakai tools kesayangan kita, yaitu Templabs, sebuah tools AI yang menurut saya cukup luar biasa, pesaing berat di komputer kamu. Karena Templabs ini memiliki fitur yang tidak ada pada Lovable, yaitu integrasi ketat atau integrasi yang bagus dengan Expo. Expo itu adalah semacam framework yang digunakan untuk merubah dari aplikasi React dia menjadi sebuah aplikasi Android atau iOS tanpa harus pakai Android Studio. Nah kita sekarang cek langsung caranya teman-teman, tanpa banyak ngomong kita langsung masuk ke dalam tutorial ini. Kamu jangan di skip, dan bagi kamu yang belum like, kamu like dulu biar saya tambah semangat membuat konten yang bermanfaat bagi kamu menggunakan AI, terutama para orang yang ingin belajar aplikasi. Teman-teman juga jangan lupa cek link di deskripsi bagi kamu yang serius ingin belajar, ikuti pelatihan premium bersama saya Muhammad Martias Billy. Kamu pilih paket yang kamu suka. Di situ kamu bebas membaca, mendownload, menonton semua video tutorial, teks tutorial, dan juga berkonsultasi dengan saya. Langsung saja kamu cek dan gabung, jangan lama-lama, jangan nanti nunggu harganya naik baru kamu gabung, mumpung harganya masih murah. Oke, saya lanjutkan tutorialnya sekarang. Untuk pertama kamu harus daftar dulu di Templabs kalau belum ya. Kalau sudah kamu tinggal klik login. Nanti setelah login kamu akan ditampilkan halaman seperti ini. Ini adalah aplikasi-aplikasi saya yang sudah saya bangun. Dan di sini teman-teman bagi kamu masih kosong. Nah kamu di sini harus membuat project baru dengan cara klik create project. Nah di sini kita bisa generate app ya teman-teman pada kamu. Dan bagi kamu yang ingin belajar membuat aplikasi saja, kalau kamu bisa lihat di sebuah aplikasi Android, kamu pilih link Expo teman-teman ya. Tutorial premium saya di mana saya membahas banyak lain-lainnya kosong saja. Untuk Expo ini sementara belum bisa diintegrasikan langsung dengan aplikasi impian kamu memakai database dan juga untuk pembayaran, tapi nanti bisa di prompt di AI-nya, jadi tidak bisa otomatis dari depan sini, tapi nanti bisa setelah kita menampilkan desainnya nanti setelah ini. Bahkan pada beberapa kita di sini akan membuat aplikasi siapa teman-teman, kita buat aplikasi yang simpel saja. Kita lihat di sini untuk aplikasi. Sekarang kamu perlu mengecek apakah Node.js sudah terinstall. Saya akan melihat aplikasi yang banyak kamu minta teman-teman ya. Di sini namanya CMD. Kemarin ada yang ingin membuat aplikasi untuk, kalau tidak salah, untuk apa ini kita ngecek teman-teman apakah Node.js sudah terinstall dengan baik.
aplikasi mobile perintah ini Node ya, Node sebetulnya dibacanya. Nah, di sini kalau kamu perintah Node terus ini tanda apa ya, saya lupa teman-teman. Mungkin kita buat saja aplikasi yang biasa. Ini itu aplikasi berupa aplikasi keuangan. Kita contoh saja ini ya. Di komputer kamu tanpa masalah. Bagus nggak menurut teman-teman? Oke, kita coba dari ini saja. Kita buka Open in Figma. Tapi kalau misal belum teman-teman, kamu bisa cari cara. Kalau kamu pakai Gmail, tapi kalau tidak kamu bisa daftar pakai email kamu di sini secara manual ya. Di Google. Nah, di sini saya akan sign up diri saya karena saya login karena saya sudah punya akun ya. Dan kita akan dibawa ke tampilan halaman Figma, teman-teman. Nah, kita di sini buat kita prompt pertama sambil menunggu Figma-nya loading, kita kembali ke template, kita prompt settingan di Windows. Tapi tidak akan saya bahas secara detail di sini karena nanti terlalu panjang. Oke, sekarang setelah Node.js terinstall, sekarang saatnya kita download yang ini, teman-teman. Aksen biru. Karena saya memakai Windows, saya download versi Windows. Nah, karena kita ingin membangun aplikasi mobile apps, bukan web app ya. Di sini web app itu yang kamu buka lewat Google Chrome, lewat Firefox, lewat browser. Kalau mobile apps itu bentuk APK, AB yang kamu download dari Play Store atau bentuk teman-teman yang kamu download untuk iOS itu dia namanya App Store. Dan memakai dia langsung diinstal di HP kamu. Tapi kita di sini memakai AI kita sendiri. Nanti saya ajarkan dengan kamu di video ini. Saya ajarkan cara mendapatkan AI kita sendiri yang gratis, teman-teman. Sudah teman-teman, cukup seperti ini, tidak perlu panjang-panjang teman-teman. Jadi bagi kamu yang pemula ikuti, jangan lupa like juga teman-teman sambil kita menunggu AI biar saya yang membuat konten-konten bermutu bagi kamu. Nah, di sini kita akan melihat dia mulai mengenerate tampilan buat aplikasi, tapi untuk AI-nya kita bawa sendiri. Nah, AI-nya dan dia hebatnya si Tempo ini, dia juga mengenerate user flow. Jadi user ketika login masuk, terus dia dibawa ke halaman apa, misal dia tidak masuk, dia dibawa ke halaman apa, nanti ada halaman apa, misal dashboard, nanti di dashboard itu bisa mengelola misal keuangan, misal tabungan, misal. Jadi ini aplikasi keuangan tentunya dapatkan dari tempat lain. Tapi kalau aplikasi misal kasir bisa mengelola produk atau membuat penjualan dan lain-lain, teman-teman. Perlu kamu ketahui kalau kamu di sini teman-teman kita juga bisa mengklik berjalan karena extension ini dibuat dengan nanti karena saya akan mendemokan hal tersebut ya. Yang dirubah menjadi aplikasi. Nah, di sini untuk fintech ini bisa kamu simpan dulu biar tidak hilang nanti. Yang harus kamu install dulu. Nah, kalau kamu ingin membuka, meskipun kamu seorang awam ya, teman-teman, dia akan membuka tab baru dan membuka Figma dengan berisi desain yang kamu pilih tadi. Ya. Jadi tadi kita memilih biasanya ada settingan di Windows yang Point Pay ini akan kita buka dan di sini ada sekitar misal kita pakai Windows 10 16 halaman teman-teman ya, bisa dilihat dari halaman depan splash itu ya, atas logo itu dia kayak halaman menambahkan ke ketika aplikasi pertama dibuka, nanti di sini dan seterusnya sampai halaman tutorial yang harus kamu install. Kita lihat si Tempo dia belum selesai, kita bisa membuka dulu teman-teman sambil menunggu. Kamu perhatikan nanti di sini tidak semuanya harus gampang teman-teman, dan biasanya tidak gagal. Nah, di sini kita sedang berada di area cover ini tuh, jadi area cover saja tadi seperti banner promo. Nah, ini untuk download hampir selesai teman-teman, dan di sini saya akan memperlihatkan karena video saya ini real, jadi video saya itu jarang yang saya edit, masuk ke dalam teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya kamu bisa melihat layers memperbaikinya, atau bahkan ketika memang aplikasi itu tidak bisa dijalankan ya. Jadi nah, di sini kamu bisa melihat di halaman saja video premium atau pelatihan premium, selain mendapatkan video di member area, kamu juga mendapatkan tutorial langsung dari saya. Nanti di sini kalau light team ini tema terang, nah nanti di kita ambil saja yang tema terang sama kita buat dari mulai halaman onboarding ya. Jadi kamu tidak sendirian dalam orang baru mendaftar. Pertama biasanya kita ditampilkan fitur-fitur aplikasi, terus halaman daftar, halaman setting akun, halaman dan lain-lain. Kamu bisa pilih salah satu halaman yang kamu suka untuk kamu tiru, teman-teman. Ini masih loading ya, teman-teman. Ini saya kira kita sebagai contoh saja, kita mau meniru loadingnya dia untuk salah satu halaman ini untuk menampilkan tampilan instalasi. Ini saya kira tadinya apa? Kamu bisa merubah ini, teman-teman, dia menjadi tangan biar ini bisa digeser seperti ini. Nah, ini memang kita harus tunggu teman-teman karena dia sedang menginstal di aplikasi di Windows kita. Bagi saya Windows, bagi kita akan meniru tampilan homepage ini, teman-teman. Silahkan caranya kamu rubah lagi menjadi panah. Untuk Mac sama juga harus download Node.js juga. Nah, pastikan kamu memilih hanya berupa tampilan aplikasinya saja. Kalau saya pilih homepage ini, dia sambil bingkainya ini terpilih, tidak perlu. Jadi kamu hanya
dilihat nanti tentunya punya kamu aplikasi yang kamu pilih mungkin beda di sini urutannya, intinya sampai gambarnya dasarnya saja bisa dilihat. Ini pilihannya kotakannya pas di aplikasinya, bukan sampai pindah sini. Yang lain aplikasi kamu ada yang tidak seperti ini, ada yang langsung, maka sesuaikan, jangan tiru punya saya, tapi intinya kita mencari gambar ininya langsung. Setelah kita pilih seperti ini lalu kita klik ekspor, bisa teman-teman. Kamu bisa memilih ekspor sebagai gambar PNG, gambar JPEG, file SVG ya biar tidak pecah, atau file PDF. Nah di sini kita tidak akan memilih itu, kita akan kembali ke Tempo. Kita lihat apakah Tempo juga belum selesai. Nanti kalau sudah selesai kita akan mengimpor Figma ini, Figma extension. Ya, ini berhasil saya kita akan mengimpor dengan Figma extension. Jadi desain kita dari Figma bisa kita simpan di sini. Jadi bagus juga dia memberi tutorial kepada kamu yang awam, yang baru pertama kali install. Kita besarkan biar lebih jelas. Kita di sini sudah menginstal Kenapa aplikasi Expo lama Pak, mulainya nggak kayak Lovable, nggak kayak Book, nggak kayak yang lain? Kenapa Template lama? Karena Expo ini dia satu platform, satu code, tapi dia membawai 3 jenis aplikasi sekali. Jadi di sini ada 2 cara teman-teman kamu bisa memakai aplikasi iOS. Jadi source code dari banyak teman-teman bisa dibilang bahasa sederhananya, atau yang kedua ini cara yang lebih oke sebetulnya, karena ini nanti lebih bebas memilih AI-nya. Karena dengan Expo ini kamu bisa generate APK atau AAB yang bisa kamu posting ke Play Store lewat Tempo Labs. Tidak usah ada instalasi apapun di komputer kamu, yang pertama yang gratis Studio dan lain-lain. Makanya teman-teman perhatikan terus tutorial saya dan kamu jangan skip, dan juga tolong like serta kamu subscribe bagi yang belum ya. Terus kamu cek juga deskripsi video, ini ada link untuk tutorial premium. Karena yang saya bahas di YouTube ini tentunya tidak bisa terlalu mendalam sekali, karena di sini terbatas teman-teman ya. Kamu bisa mengikuti pelatihan adalah layanan gratis dari menjadi ahli dalam pengembangan dimana kamu bisa bereksperimen meskipun kamu nggak bisa coding, dan kamu bisa dapat penghasilan atau bisa kamu di sini kalau kamu baru masuk biasanya tampilkan halaman seperti ini. Kalau ada pilihan ikut pelatihan premium, linknya ada di deskripsi video teman-teman. Memakai Gemininya yang chat ya, kita sambil melihat halaman-halaman lainnya saja yang gratis dari Google. Ini halaman pengeluaran juga oke, ini kita bisa akan dibawa ke API spending ya. Nah di sini saya sudah pernah mengenerate API key, tapi kalau kamu belum pernah, di sini juga ada halaman profilnya usernya, kunci baru, kode baru, ini ada halaman kirim uang, send, dan di sini saya sudah mengenerate halaman menerima uang, API key saya. Jadi ini bisa dibilang aplikasi mirip kayak Dana ya teman-teman, kayak Dana, kayak OVO gitu ya. Masukkan e-money ya. Ini halaman verifikasi wajah teman-teman, selfie. Lalu saya save key. Nah ini kelihatannya sudah. Coba kita sekarang kembali. Sekarang dia sudah ready untuk dipakai teman-teman, semudah itu. Figma extension ya, tapi ada batasan untuk harus kita install dulu di sini. Nanti kita akan lihat ya. Dan saya akan mengajarkan caranya untuk kamu memakai yang tanpa batasan ya, secara murah. Nah setelah kita open di Figma, kita akan membuka mana yang mau kita buka teman-teman, aplikasi mana. Nah tadi yang terakhir itu CoinPay ini ya, yang tadi keuangan itu. Tapi kita coba dulu. Nanti dia akan membuka aplikasi CoinPay lagi, tapi sudah terinstall. Di sini kita akan membrowsing tampilan-tampilannya Tempo Labs di dalam sini. Jadi Tempo Labs sudah menjadi bagian dari proyek Figma ini. Karena ketika kamu buka sebuah proyek Figma itu sama seperti kamu mengcopy proyek orang lain yang desain ini tadi, fintech ini tadi, kamu copy ke workspace kamu sendiri di Figma. Jadi tidak mengganggu file aslinya milik orang tersebut teman-teman. Coba kita coba. Kita kembali ke Live Team, bangun landing page untuk kita ke halaman page ini ya. Nah di sini teman-teman kita coba sesimpel itu. Atau kalau kamu ingin mengekspor, caranya kamu bisa memilih. Nah ini previewnya apa yang akan diekspor. Kamu juga bisa menyerupai aplikasi memilih ke design mode ya teman-teman. Nah di sini untuk mengekspor dengan Tempo Labs kita ada di sini ada tombol action, kamu klik saja. Karena tadi Tempo sudah kita install menjadi plugin, kita buka di bagian ini plugin and widgets pemakaian. Nah di sini saya sudah melihat dia mulai mengenerate berbagai macam bagian dari web permintaan kita, tapi kita belum bisa melihatnya. Coba nanti kita lihat. Oh ini dia juga punya namanya approve, kita approve dulu. Oh ya, di sebelahnya dia tampil teman-teman.
Jadi di sini enak juga, kita hampir mirip seperti Lovable, kita bisa menampilkan langsung aplikasi yang kita buat. Tapi kamu perlu tahu nanti hasilnya itu tergantung AI yang kita pakai, teman-teman. Jadi di sini untuk Gemini ini dia bagus sih, Gemini ini, cuman masih lebih bagus ini Cloud 3,7 Sonnet dan juga GPT 4,1. Kalau kamu misal bingung teman-teman, kamu bisa mengekspor juga menjadi gambar, yaitu PNG juga oke sih, cuman dia tidak PNG, jangan JPEG juga boleh teman-teman, terserah. Cuman saya menyarankan PNG karena biar resolusinya bagus, lalu ekspor sign up 2. Nah ini dia sudah tersimpan teman-teman. Previewnya cukup lama ya. Di sini kita ketika Lovable atau Bolt itu cepat. Kalau di sini kita membuka proyek baru teman-teman, ini kita nanti bisa juga mengincludekan gambar yang tadi kita download ini, memakai pin gambar ini, lalu kita pilih gambar yang tadi kita download dan kita ketikkan promptnya di chat AI-nya. Saya sudah membuatkan komponen header dan hero section serta memperbarui halaman utama. Dia menggunakan komponen dari ShadCN UI. Perlu kamu ingat kalau nanti cara mengenerate APK-nya sudah ada sama di tutorial saya yang lain. Kamu cari saja di channel saya ini. Saya di sini tidak akan menjelaskan sampai itu. Saya hanya akan menjelaskan bagaimana desain dari Figma ini bisa dengan kalau kita kamu pakai di aplikasi kamu, biar aplikasi kamu tampilannya profesional, teman-teman ya. Mengcopy paste kodenya. Ini karena ini dirancang oleh desainer aplikasi profesional yang tampilannya keren seperti aplikasi ada puluhan juta tampilannya. Tapi di sini dari sini dia sedang berusaha menerjemahkan gambar kita ke halaman depan ya. Di sini hampir mirip seperti Figma, kamu bisa memilih gambar tangan kalau kamu mau. Dia sedang menginstal paket-paket yang digunakan teman-teman ya. Menggeser ya biar kamu bisa melihat semua. Di sini paketnya ada banyak, ada 300-an. Jadi paket itu apa? Itu adalah semacam skrip-skrip yang dipakai oleh aplikasi kita. Kita tunggu dulu dia mengenerate halaman. Dia akan mengambil saya pause dulu sebentar teman-teman. Dia akan mendownload, Jadi di sini akan di-download di project kita, teman-teman. Nah, Template sudah selesai tadi merubah halaman homepage, halaman depan aplikasi menjadi seperti desain yang gambar yang tadi kita upload. Dan dia sudah menjawab ini, memberi feedback atau jawaban balasan kepada kita. Ini 105. Nah, teman-teman, untuk Template bagi kamu yang baru pertama itu ada fitur khusus yang jarang ada di tools lain, yaitu dia memberi saran tugas yang harus kita lakukan. Di sini bahasanya subtask ya. Tadi kita misal tugasnya merubah halaman depan menjadi tampilan seperti pada gambar. Nah ini itu tugas utama. Nah di sini ada sub-subnya lagi, yaitu kita tadi ternyata dia karena di gambar ini ada namanya transaction, dia membuat halaman baru juga namanya transaction. Sekalian tadi nah, kalau di sini kita bisa integrate transaction into the dashboard ya. Dia dari 356 package ini dan di sini kalau kamu malas copy satu-satu, kamu bisa continue with the next. Ini menampilkan di sampingnya teman-teman. Nah di sini biasanya bagi kamu yang belum pernah memakai, lalu kamu pastekan ke sini. Dia akan ini trik memakai Template tidak di alat lain, tapi dia trik yang sangat bermanfaat sebab karena nanti kalau kamu pakai mungkin bingung kamu karena kamu masih awam ini saya harus ngapain lagi, kamu tinggal suruh dia continue next step karena dia di sini sudah tahu step apa yang harus dilakukan selanjutnya, kita tinggal suruh dia lakukan tahap selanjutnya. Meskipun kamu bingung, dia tidak bingung teman-teman. Itulah gunanya AI untuk membantu kamu yang awam. Bisa dilihat sudah ditampilkan dengan dan juga kamu yang programmer sebetulnya sangat bagus pakai AI karena nanti aplikasi itu akan sudah bisa ditampilkan dengan baik. Kamu masih bisa mengoding manual karena memang untuk menu ini belum kita buat, nanti tinggal kita membuatkan halaman menu yang jadi bisa di sini tidak hanya berarti dia alat mainan teman-teman, tapi dia alat profesional bagi para developer, bukan AI mainan. Saya yakin akan lebih bagus pakai Cloud ini. Lalu cara mengecek tampilannya yang asli gimana Pak? Kamu bisa klik tombol play ini. Kita bisa mempreview halamannya di sini. Nanti dia akan mempreviewkan aplikasi. Nah, ini kenapa lebar? Karena ini di layar komputer. Kalau misalkan udah buat halaman menu atau halaman tampilan di sini nanti akan tampilan tadi di aplikasi yang tadi kita upload. Kalau kamu kecilkan. Terus untuk kodenya sendiri, kode aplikasinya nanti kalau kamu pingin hosting atau pasang sendiri di Vercel atau di Netlify kamu kecilkan, dia akan mengecil seperti ini. Kamu bisa melihat di bagian code ini ya. Dia sudah mirip aplikasi Android asli teman-teman. Nah, jadi nanti cara merubah
Fungsi-fungsinya kamu kalau kamu misal di sini contohnya kamu ingin agar restart ini nanti halaman mendownload tombol spending ini mengarah ke halaman spending. Tapi kalau error nanti akan terus membuat tidak bisa halaman baru tentang bisa fitur aplikasi keuangan yang kamu inginkan. Jadi cukup mudah sekali pakai Tempo Labs ini teman-teman. Dan ini nanti bisa kamu pelajari detailnya sampai jadi APK di tutorial premium saya. Juga dan itu kamu caranya sangat mudah dari aplikasi. Jangan salah, caranya sangat mudah, tapi kalau kamu belajar sendiri mungkin kamu bingung. Makanya kamu ikut tutorial premium saya, linknya ada di deskripsi teman-teman. Coba tambah, mumpung harganya masih murah sekali karena ini masih tahap awal teman-teman. Sudah ada sekitar 50 member yang bergabung dari bulan puasa kemarin. Nah nanti mungkin kalau sudah banyak saya akan menaikkan harga teman-teman, karena saya tidak bisa melayani terlalu banyak orang. Oke, saya kira cukup seperti itu. Jangan lupa bagi kamu yang ingin tahu cara mengubahnya sampai jadi APK, bisa diinstal di Play Store ya. Caranya bagaimana kamu ikuti tutorial premium saya, linknya ada di deskripsi. Gratis total. Oke teman-teman, saya Muhammad Matias Billy undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Caranya kamu bisa membuka open router dan kamu wabarakatuh. Memasukkan kode dari open router ya teman-teman. Tapi nanti cara settingnya akan saya ajarkan. Nah di sini dia sudah selesai menginstal package, mengedit. Nah di sini dia ada error teman-teman. Nah di sini di terminalnya juga kelihatan. Kita bisa fix error with AI teman-teman. Coba, lalu kita kirimkan. Bisa dilihat ini kita sudah 3 prompt, berarti sudah ada 3 Gemini API key yang kita pakai hari ini. Ya, perlu kamu ketahui dia kelihatannya dibatasi, Gemini API key dibatasi Google yang versi gratis ini 25 prompt per hari. Masih ada error lagi, kita klik lagi fix with AI, lalu kita kirim lagi. Berarti sudah 4 ini teman-teman. Yang sudah kita edit ini ada 4 prompt yang kita kirim ke API key kita. Makanya tadi saya bilang kenapa masih bagus Cloud Sonnet, karena Cloud Sonnet untuk pemrograman ini pembetulan errornya dia lebih cepat. Gemini ini dia oke juga, cuman tidak sebagus Cloud 3,7 ya. Nah kalau errornya masih terus berjalan teman-teman tanpa pembetulan yang berarti, kita bisa coba restart aplikasinya sesuai saran si Diat ini. Pak, kenapa edit pakai AI itu kadangkala error, pakai AI ini error, pakai AI yang lain tidak? Perlu kamu ketahui untuk model AI ini ya, seperti kamu tahu, kalau kamu ketahui model AI itu adalah seperti Gemini Cloud, itu namanya model AI. Itu kemampuannya berbeda-beda teman-teman dalam berbagai bidang. Contoh untuk Gemini ini dia sangat bagus dalam bidang membuat narasi teks ya, membuat narasi teks kayak karangan, kayak mungkin skripsi, misal kamu yang bisa dibantu buat skripsi, dia menyimpulkan dari bentuk teks ke dalam teks sangat bagus. Tapi untuk pemrograman yang paling bagus sementara diduduki Cloud 3,7 Sonnet. Untuk DeepSeek juga bagus dalam narasi juga, dalam statistik juga. Nah GPT ini dia bagus dalam semua hal, tapi dia tidak sebagus Cloud. Untuk pemrogramannya dia masih menang Cloud 3,7 Sonnet. Kita coba restart up tadi, katanya menu sudah dibuat. Oke, ini sudah tidak ada error. Ya. Berarti kita bisa menyimpulkan untuk memakai Gemini ini cukup untuk membuat website sederhana teman-teman.
Dan untuk membuat aplikasi pun oke, asal kamu sabar dalam pembetulan errornya. Ya, jadi kamu bisa pakai tutorial saya yang lain, kamu terapkan di sini. Jadi kamu lihat tutorial saya untuk Lovable, untuk Bolt, untuk Tempo Labs, tapi kamu terapkan di sini dan kamu coba buat aplikasi yang sama dengan tutorial saya. Perlu kamu ketahui, yang kamu ingin betul-betul belajar, kamu jangan hanya mengandalkan YouTube saya, karena kamu perlu bantuan privat, teman-teman. Jadi nanti kalau kamu serius membuat aplikasi tertentu, kamu perlu bantuan privat, kamu bisa ikut paket yang spesial atau bahkan paket yang VIP kalau kamu tidak mau repot. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana kita kalau tidak mau memakai yang Gemini yang gratis dari Google. Ya, ini yang free tier ini. Ya, karena apa? Karena ini nanti dibatasi, dan itu kalau kamu pakai terlalu banyak, kamu bisa di-banned dari Google AI Studio ini. Jadi API kamu akan dihanguskan, tidak bisa meskipun kamu masukkan kodenya, tidak bisa dipakai. Nah, di sini kita akan belajar cara yang termudah, teman-teman. Kita bisa memakai punya Diat, tapi saya tidak akan menyinggung itu karena itu nanti repot, kita malah langganan kepada Diat. Untuk AI-nya mungkin agak repot. Nah, di sini kita akan belajar yang memakai Open Router ini. Open Router itu apa sih bagi kamu yang baru? Open Router adalah sebuah marketplace ya, atau hub, atau yang menghubungkan antara LLM AI atau model AI. Saya akan buka Open Router. Jadi di Open Router ini kamu punya satu API key. Tidak perlu punya API key untuk Gemini sendiri, untuk Cloud sendiri, untuk GPT sendiri, tapi hanya satu kode dan kamu bisa memakai semua model yang ada di Open Router. Terus keunggulannya Open Router, kamu juga bisa melihat ranking untuk model-model itu yang mana yang paling bagus untuk melakukan suatu hal. Misal kita ingin programming, kita bisa lihat mana model yang paling bagus untuk programming ya, dengan cara buka ranking, lalu kita buka siapa yang paling bagus di programming, rankingnya siapa nomor 1. Nah, bisa dilihat yang nomor 1 punyanya Anthropic, yaitu Cloud 3,7 Sonnet. Nah, ini ternyata Gemini dia nomor 2, teman-teman. Memang dia Gemini ini cukup bagus ya. Jadi kita bisa pakai Gemini juga, atau Gemini 2,5 Flash. Nah, ini OpenAI GPT-41 malah masih nomor 5. Ini sebetulnya versi Open Router, teman-teman. Jadi ini tidak 100% saya menjamin akurat, karena ini versi Open Router berdasar pemakaian dan keberhasilan. Nah, ini adalah 20 besar AI yang oke untuk melakukan pemrograman. Kalau kamu ingin membuat aplikasinya untuk misal aplikasi chat dengan AI, kamu tentunya tidak memakai itu, tapi pakai yang role play ini. Dia bisa di role play jadi sebuah CS, AI-nya berfungsi menjadi seorang CS atau seorang dokter atau seorang ahli dalam bidang tertentu. Bisa dilihat ternyata Gemini 2.0 ini bagus, nomor 1, malah Cloud malah kalah. DeepSeek malah ternyata untuk role play malah bagus, teman-teman ya. Jadi di sini manfaatnya memakai Open Router. Terus caranya memakai Open Router, kamu bisa berlangganan. Hanya dengan mengisi Open Router $10, kamu sudah bisa memakai model-model yang free itu 1000 prom per hari. Bukannya 1000 prom per bulan, tapi 1000 prom per hari. Kamu hanya perlu deposit Open Router $10, dan itu deposit kamu tidak akan hangus karena kamu memakai model yang free, teman-teman. Jadi model yang free itu tidak mengurangi kredit Open Router. Ini akan saya perlihatkan ini, teman-teman. Jadi di Open Router itu ada yang namanya kredit untuk memakai AI ini. Ya, semua AI ini bisa kamu pakai hanya dengan satu kredit, yaitu kredit Open Router. Kalau kamu tidak pakai Open Router, kamu harus langganan satu-satu. Dan kamu lebih boros. Yang kedua, kamu juga pusing karena banyak API key yang harus kamu simpan. Nah, di sini saya contohkan kredit saya. Kredit saya di sini berkurang kemarin karena saya pakai yang premium, yaitu kalau 3,7 Sonnet tadinya sudah saya isi $10. Nah, selama kredit kita $10 itu kita pakai model yang free, teman-teman. Itu dia tidak bayar. Jadi selamanya. Nah, ini yang model yang di belakangnya ada kata-kata free, ada kata-kata free. Ini banyak sekali. Seperti Gemini juga ada yang free, teman-teman. Kita coba lihat punya Gemini yang free ini. Nah, ini untuk Google itu banyak sekali modelnya mereka yang free. Kalau kita pakainya Open Router sudah tidak dibatasi 25 prom per hari, tapi 1000 prom per hari, teman-teman. 1000 prom, bayangkan aplikasi, website, dan apapun yang bisa kamu buat dengan 1000 prom. Nah, di sini model-model Google di sini bisa kamu lihat banyak sekali, teman-teman ya.
Coba kita lihat untuk model, kita cari yang free, low to high, dari harga terendah. Nah ini ada juga dia model seperti open router tapi dia dijadikan free oleh si AI ini, ada juga teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita coba memakai API key saya. Saya lihatkan cara memasangnya, yaitu kita bisa buat create key baru, yaitu untuk mengidentifikasi saja teman-teman. Ini sih nggak masalah teknis, jadi kita tahu API key mana yang kita pasangkan ke alat apa. Nah di sini saya buat namanya diet biar saya bisa mengidentifikasi ini yang saya pasangkan ke si diet ya. Nah di sini sudah ketemu API key-nya, lalu kita copy, kita kembali lagi ke diet, kita buka open router, kita masukkan API key tadi ke sini, lalu saya save. Nah sekarang kita kembali, kita coba pakai yang open root, yang open router teman-teman. Coba DeepSeek V3 free ya teman-teman. Ini saya promnya hanya prom untuk ngarang saja teman-teman. Jadi di sini nanti dia akan AI-nya akan berbeda teman-teman. Nah di sini dia akan menghubungi key-nya open router dan dia akan membangunkan aplikasi untuk kita. Bisa kamu lihat aplikasi yang kamu buat, kamu klik di sini. Tadi di sini adalah punyanya open router, punyanya Gemini, dia terpisah, tidak saling mengganggu. Kalau misal ini terlalu lama teman-teman, kamu bisa membuka chat yang tadi yang punyanya siapa, punyanya si Gemini. Kita sekarang pakai DeepSeek ya, dia di sini sudah berusaha menampilkan aplikasi. Kita tidak usah buat baru, kita coba di sini ya. Perlu kamu ketahui teman-teman, kalau kamu ngechat di sini terus dia jadi error terus, tidak bisa diperbaiki, kamu harus membuka chat baru. Jadi chat baru ini bukan buat aplikasi baru, tapi dia adalah masih aplikasi ini, tapi dia menghilangkan konteks ini di atas. Jadi dia membuat aplikasinya itu masih aplikasi ini, web cafe tadi, dengan AI yang baru yaitu DeepSeek, tapi dia, kamu klik new chat ini, dia akan membuat chat yang kosong. Dia sudah mencoba menampilkan aplikasi kita, tapi belum tampil ini di layar teman-teman ya. Nah ini sekarang sudah tampil. Untuk menu, ya menu juga masih bekerja. Nah di sini kita coba buat halaman lokasi. Kita stop dulu kalau si DeepSeek ini dia nggak jalan. Nah, di sini kita bisa dibilang sudah memakai AI yang baru yaitu DeepSeek dari Open Router. Aplikasinya masih aplikasi cafe ini. Tadi tidak jadi kita buat aplikasi baru, kita pakai aplikasi ini teman-teman. Jadi kita teruskan. Kita lihat ya.
Silahkan kamu juga bisa berlangganan tutorial premium saya. Nanti saya di sini tidak bisa membahas terlalu detail karena waktunya tidak cukup ya untuk YouTube ini. Dan juga kamu kalau komentar di sini bisa untuk tanyakan apa yang kamu masih bingung, silahkan komentar di video. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan like serta nyalakan notifnya bagi yang belum, teman-teman. Kita approve dulu. Nanti dia akan merestart up ya teman-teman, dia akan merestart. Nah, ini halaman lokasi sudah ditampilkan. Oke, jadi DeepSeek juga oke. Makanya saya sarankan kamu berlangganan open router murah, dia hanya $10, tapi kamu setiap hari bisa memprom sampai 1000 prom per hari, bukan per bulan. Ya, untuk model-model yang free. Jadi kamu pastikan pakainya DeepSeek yang ini yang free. Dia 1000 prom. Beda kalau kamu pakai Gemini, dia hanya 25 prom ya. Oke, saya kira untuk video ini cukup ya teman-teman. Nanti kalau kamu ingin tahu cara menghostingnya, cara mengeditnya, cara mengkustomisasi pakai Diat ini, kamu bisa ikuti tutorial premium saya yang linknya ada di video di bawah, di link deskripsi ya. Kamu jangan lupa untuk ikuti langkah ini step by step, jangan di skip, nanti kamu gagal. Saya kira cukup teman-teman. Saya Muhammad Martias Billy undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.